Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handini Rahayu, Kepala Bapeda Kota Magelang yang saat ini mengikuti PKN 2 untuk Angkatan 15 tahun 2022. Nomor daftar hadir 42. Izinkan pada kesempatan ini saya untuk menyampaikan proyek perubahan yang akan kami implementasikan di Kota Magelang dengan judul Strategi Peningkatan Kualitas Data Perencanaan dengan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat. Berkaitan dengan proyek perubahan ini, kita melihat bahwa salah satu indikator penting dalam pengambilan kebijakan dan implementasi pembangunan adalah ketersediaan data. Data merupakan modal dasar untuk perencanaan yang kemudian nanti pada saatnya harapan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sehingga tepat sasaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di situ mengamanatkan, mewajibkan untuk penyediaan data dan informasi daerah untuk setiap kota maupun kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyediakan data yang terintegrasi dan berkualitas, serta strategi yang mampu mendorong ketersediaan data yang berkelanjutan. Melalui Siteras Kota, Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Masyarakat Kota, khususnya di Kota Magelang, serta dukungan-dukungan terhadap regulasi, untuk pemanfaatan data akan menjadi strategi yang akan kami gunakan di Kota Magelang dalam rangka integrasi data untuk perencanaan. Salah satu kekuatan dari proper ini adalah adanya keterlibatan masyarakat. Kelembagaan masyarakat yang kami libatkan, itu kami harapkan akan bisa memberikan dukungan keberlanjutan bagi data-data yang kita inputkan di dalam satu sistem integrasi data. Keterlibatan mereka itu dalam bentuk penyusunan profil-profil sampai di tingkat yang paling rendah adalah di tingkat RT atau rukun tetangga. Inilah yang menjadi kekuatan di implementasi untuk proper ini, karena kami harapkan nanti data ini akan terus terupdate sehingga keberlanjutan dan kelestarian data akan bisa terjaga dengan baik. Tujuannya adalah untuk mendukung perencanaan yang lebih berkualitas, tepat sasaran, efisiensi secara penganggaran, maupun mampu menyelesaikan isu-isu strategis daerah, dan pada akhirnya akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di mana salah satu strateginya adalah transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi. Jadi memang harus punya. Saya hari ini saya coba punya, karena saya jumlah penduduk yang biasanya adalah 127.400. Sebagaimana tertuang dalam rancangan proyek perubahan, rencana kerja implementasi jangka pendek meliputi 1. Penyusunan tim efektif. Dalam tahap ini dilakukan konsultasi dengan mentor terkait langkah-langkah yang akan dilakukan, menyusun SK tim efektif, membangun komitmen tim efektif, dan memantapkan masing-masing tugas serta fungsinya. Tetapi bagi Kota Magelang yang datanya sangat jumlah penduduknya kecil, itu kan sangat berpengaruh. Ada 3 tim yang terbentuk, yaitu tim pemetaan dan pengkoordinasian pengembangan integrasi data kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pembentukan tim penyusun rancangan peraturan wali kota tentang pemetaan dan pengkoordinasian pengembangan integrasi data dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, tim sosialisasi pengembangan integrasi data kesejahteraan masyarakat. Tahap yang kedua adalah penyusunan draft MOU dengan lembaga-lembaga terkait. Tahap ini dilakukan oleh tim penyusun MOU dan Raperwal yang diketuai oleh Kabid Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, di mana
Dalam mengimplementasikan rencana kerja ini dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang akan bekerja sama untuk membahas substansi kerjasama. Jadi besok dengan adanya MOU itu seluruh produsen data, siapapun itu termasuk tadi Dinsos, kemudian yang lain harus bisa untuk mendigital. Di samping itu, juga dilakukan penguatan materi melalui kunjungan studi tiru di beberapa kabupaten kota di sekitar Kota Magelang. Output yang dihasilkan adalah penandatanganan MOU, di mana MOU ini yang tadinya direncanakan hanya dengan BPS, akan tetapi kita mengembangkan tambahan bekerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan IT untuk penguatan kapasitas dan pendampingan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah kelembagaan di tingkat yang paling rendah, yaitu RT. Tahap yang ketiga yaitu pemetaan kebutuhan data. Ini dilakukan oleh tim pemetaan yang diketuai oleh Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. Sesuai dengan rencana kerja yang ada di RPP, pemetaan ini dilakukan untuk membangun komitmen dan menyepakati data untuk semua produsen data, baik itu kelembagaan internal maupun eksternal. Koordinasi, sosialisasi, dan penguatan kapasitas dilakukan pada tahap tersebut, baik kepada Kepala OPD di seluruh Kota Magelang, Ketua RT, RW, serta Kelurahan, maupun dengan tim pendamping RT. Dari wali datanya, koordinator data di kami. Jadi kami sudah melakukan koordinasi dari produsen-produsen data. Kira-kira data apa, begitu ya Mbak Juna kemarin ya. Dalam implementasi ini, tahap yang dilakukan kita juga menggandeng BPS dan tim pendamping program sebanyak 70 orang. Tahap yang keempat, menyusun raperwal tentang pemanfaatan data untuk penanggulangan kemiskinan. Ini dilaksanakan oleh tim penyusun MOU dan raperwal. Selain pelaksanaan rencana kerja berupa rapat koordinasi perumusan raperwal, juga dilakukan konsultasi kepada bagian hukum. Beberapa referensi juga banyak digunakan sebagai bahan dan materi substansi raperwal. Saya sampaikan di sini bahwa berkaitan dengan proper Mbak Dini, yang mana salah satu outputnya adalah penyusunan perwal tentang pemanfaatan data untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang, bahwa saat ini produk raperwal tersebut sudah masuk di bagian hukum Kota Magelang dalam rangka proses harmonisasi. Akan kami kawal sampai dengan terbentuknya raperwal tersebut menjadi peraturan wali Kota Magelang. Tahap yang kelima adalah pemberian pemahaman kepada stakeholders. Ini dilakukan oleh tim sosialisasi pemetaan dan pengkoordinasian sistem integrasi data yang diketuai oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. Perwakilan dari Pemda ya, ini gimana Pak, visi misinya mungkin bisa dijelaskan juga. Sehat dan bahagia, artinya dalam 3 kata kunci maju, sehat dan bahagia ini kita ingin bagaimana kesejahteraan masyarakat itu diwujudkan dalam koridor kemajuan dan masyarakat yang sehat dan kebahagiaan ya. Strategi yang digunakan adalah kolaborasi, sinergi dengan menempatkan peran serta stakeholder eksternal baik dari BPS, akademisi, praktisi, tenaga-tenaga profesional, dalam hal ini adalah tim pendamping RT, dan peran media massa. Dapat kami sampaikan bahwa semua dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang tertuang di dalam RPP, dan menurut kami dalam kategori berhasil. Output jangka pendek yang dihasilkan adalah: pertama, data yang telah disepakati diintegrasikan dalam satu sistem aplikasi Siteras Kota yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan kebijakan perencanaan, serta evaluasi monitoring terhadap implementasi pembangunan
sampai pada tingkat kedetailan spasial lingkungan RT atau rukun tetangga. Yang kedua, dukungan regulasi di mana jangka pendek ini sebagai pilot project adalah Raperwal, pemanfaatan data untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam RPP ini, strategi marketing yang dilakukan untuk membangun komitmen bersama yaitu melalui 1. Komunikasi dan koordinasi yang intens. Yang kedua, sosialisasi yang terfokus. Yang ketiga, peningkatan kapasitas dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Yang keempat, publikasi media massa, yaitu dengan melibatkan bagian Prokompim dan Diskom Insta. Sedangkan dari sisi eksternal, kita melibatkan media-media cetak dan online yang ada di Kota Magelang maupun sekitarnya. Secara nasional sudah diamanatkan untuk seluruh daerah membangun satu data, dan Kota Magelang sudah membangun melalui portal satu data. Siteras Kota ini akan menguatkan bangunan portal satu data Kota Magelang dan akan menjadi modal besar untuk pengambilan kebijakan serta implementasi pembangunan di Kota Magelang. Karena sifatnya adalah memberikan data detail yang akan selalu terupdate melalui peran serta kelembagaan masyarakat berupa data profil RT. Sehingga kualitas data dan keberlanjutan data akan terjaga dengan baik. Kami selaku pembina data selalu mensupport dan mendukung kebutuhan data dari Pemkot, utamanya Siteras Kota. Siteras Kota merupakan data integrasi untuk perencanaan yang dibangun oleh Bapeda Kota Magelang. Semoga konsolidasi, koordinasi, serta kerjasama antara Pemkot dan BPS Kota Magelang berjalan lancar. Kami ucapkan selamat kepada tim dan teman-teman Bapeda, khususnya Kepala Bapeda yang sudah mendesain itu sebuah aplikasi Teras Kota Magelang. Dan data ini menjadi sangat penting sekali, katanya dengan pengambilan kebijakan, penyusunan perencanaan dan sebagainya. Nah, dengan data kota, data akan tergali dengan baik sehingga dalam menyusun perencanaan akan menjadi baik. Saya mengatakan bahwa satu data adalah 1000 bahasa. Data terpadu perencanaan harus benar-benar dilaksanakan, dan itu kami mengharapkan penguat dasar hukumnya. Dan ini untuk proper terkait dengan integrasi data untuk perencanaan, terutama ketika kita mengambil data dari partisipasi masyarakat demi perencanaan yang objektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya dukung Bu Dini, top, bagus sekali, jos. Berdasarkan hasil pembicaraan dengan Bu Handini Rahayu, saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa, ide yang luar biasa untuk menjadikan database sebuah perencanaan dengan basic yang paling bawah, yaitu di tingkat RT. Siteras Kota, satu semua. Siteras Kota, satu semua. Bentuk dukungan kami di Siteras Kota adalah penyusunan profil RT oleh 70 orang pendamping se-Kota Magelang yang kami upload di Simas Bagja dan terintegrasi di Siteras Kota. Dengan adanya data terintegrasi melalui Siteras Kota, sangat membantu kami untuk mendampingi RT dan menyusun RKM atau Rencana Kerja Masyarakat sehingga lebih tepat sasaran. Demikian yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan laporan implementasi proyek perubahan. Ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan, nanti akan kami lengkapi pada jangka menengah dan jangka panjang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.